Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan virtual tour Jaksa Masuk Sekolah bersama SMA Islam An-Nizam Medan dan Kejaksaan Negeri Medan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang syafaatnya sama-sama kita harapkan di yaumil akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat ya, bersama kita semua sudah ada di hadapan kita semua ada Bapak David Silitonga SH selaku Kasubsi B ya, bidang intelijen Kejaksaan Negeri Medan. Ada juga Ibu Risnawati Ginting SH selaku Jaksa Fungsional bidang intelijen Kejaksaan Negeri Medan. Ada Bapak Fauzi Rizky Fauzi Kasubsi C bidang intelijen Kejaksaan Negeri Medan. Dan juga berhadir dari SMA Islam An-Nizam ada Bapak Andi Darmadi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Islam An-Nizam Medan. Baik, kita buka kegiatan virtual tour Jaksa Masuk Sekolah SMA Islam An-Nizam dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang hari ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, ada Bapak Andi Darmadi SPD. Kepada Bapak dipersilahkan. Belum kedengaran. Iya. Izin Bapak, boleh di-unmute suaranya Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan begitu banyak nikmat pada kita, kesehatan, kesempatan, keluangan waktu, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang sudah kita rencanakan pada hari ini ya, pada pagi ini. Kegiatan yang sangat luar biasa, semoga banyak manfaat yang bisa kita terima tentunya nanti, dan juga senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam untuk Rasulullah SAW yang sama kita hormati, yang kami hormati pimpinan dari Kejaksaan Negeri Medan beserta jajarannya ataupun yang mewakili, Bapak Ibu narasumber dari Kejaksaan Negeri Medan yang sudah berkenan untuk mengisi acara ini, dan juga tentu saja seluruh yang ada di Kejari Medan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Terima kasih ya atas kesediaannya, dan juga tentu tak lupa yang kami sayangi semua siswa-siswi kami yang ada di SMA Islam An-Nizam Medan. Nah, anak-anak, ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa, di mana dari Kejaksaan Tinggi Negeri Medan bersedia memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada kita, memberikan ilmunya terkait dengan hukum. Judulnya sangat menarik ya, ketahui hukum ya, supaya kita bisa terhindar dari hukuman. Nah, itu sangat luar biasa. Ini adalah pengetahuan hukum yang sedini mungkin yang bisa kita pelajari, dan silahkan Ananda semua bisa menyerap ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja tak lupa pula ya, kami sebagai perwakilan ya, saya sebagai perwakilan dari SMA Islam An-Nizam Medan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kejaksaan Tinggi Negeri Medan ya, melalui Pak Bondan dan tentu saja teman-teman yang lain yang di sana ya, yang di Kejaksaan Negeri Medan sudah memfasilitasi ya, dan bisa melaksanakan ya, memperkenankan untuk acara ini bisa berlangsung. Tentu saja kami sebagai pihak sekolah
sangat terbantu sekali terkait dengan pemahaman-pemahaman hukum yang akan nanti disampaikan. Kami sadar bahwa harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang fun, dan salah satunya ini sudah kita laksanakan, walaupun sudah beberapa kita melaksanakan virtual touring, virtual pembelajaran virtual kepada anak-anak kita, tetapi ini adalah juga virtual yang sangat penting ya. Jadi pembelajaran tidak hanya terjadi di ruang kelas, di lingkup kelas, terbatas oleh 4 dinding kelas, tapi ini kita akan jauh mempelajari tentang ilmu-ilmu yang kita akan langsung ketahui dari sumbernya, yang dipaparkan oleh narasumbernya nanti. Berkaitan tentu tentang pembelajaran PKN ya, itu nanti akan banyak bersinggungan pembahasan kita pada kali ini. Tentu hal-hal semacam ini ada pembelajaran yang bisa menyenangkan dan bisa diingat oleh anak-anak dengan mudah karena narasumbernya langsung yang akan memaparkan. Dan kemudian juga pembelajaran ini tolong pada anak-anak semua supaya aktif ya, aktif menanyakan, aktif dalam mengikuti, dan kalau ada yang kurang jelas nanti akan ada kesempatan bertanya, silahkan saja nak, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Siap ya anak-anak yang soleh dan soleha? Oke, baik. Mungkin itu saja ya, saya sebagai perwakilan dari SMA Nizam, mewakili kepala sekolah juga, karena beliau sekarang sedang di puskesmas ya untuk koordinasi tentang vaksin yang akan dilaksanakan oleh guru-guru. Jadi itu tidak diwakilkan, hanya bisa dilakukan oleh kepala sekolah ya sebagai pimpinan. Jadi beliau kirim salam dan mohon maaf karena tidak bisa membersamai acara kita, tapi nanti akan beliau pantau dari channel YouTube ataupun di Zoom kita ini. Barangkali itu ya Bu Aini dan juga Bapak Ibu yang ada di Kejaksaan Tinggi Negeri Medan. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan ilmunya nanti yang akan diberikan. Saya tutup, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Pak Andi Darmadi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Islam An-Nizam Medan. Baik, Sobat An-Nizam dimanapun kamu berada, yang hari ini bisa kamu tonton di live streamingnya YouTube Semai An-Nizam dan live IG-nya @semai_an-nizam. Nah, untuk adik-anak ibu, boleh dibuka kameranya? Iya, karena Bapak Ibunya mau lihat nih cantik-cantiknya dan ganteng-gantengnya anak-anak SMA Islam An-Nizam ya. Iya, nah ini dia Pak, anak-anak kita Pak. Oh iya. Iya, semoga semua coba buka videonya. Baik, Sobat An-Nizam dimanapun kamu berada, kalau kita bicara hukum, sepertinya sudah tidak asing lagi ya. Hukum itu merupakan satu kesatuan yang mengatur tingkah lakunya manusia supaya teratur. Jadi kalau bahasa Medannya, hukum itu membuat manusia nggak barbar gitu ya Pak ya. Iya, biar tidak barbar. Maka ada hukum. Namun, ada saja masyarakat yang masih melakukan pelanggaran hukum, ya tindak pidana hukum, dan berkembangnya waktu hukum itu, pelanggaran hukum bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga dilakukan oleh anak-anak. Nah, kenapa sih anak-anak bisa terjerat hukum dan bagaimana caranya, bagaimana solusinya? Hari ini kita bahas. Dan bagaimana fungsi dari Kejaksaan Negeri sebagai salah satu penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana pelanggaran hukum yang ada di Indonesia, terkhusus di Kota Medan. Baik, hari ini saya nggak sendiri ya. Hari ini Bu Aini nggak sendiri. Hari ini Bu Aini didampingi oleh Bapak keturunan Arab katanya ya. Bisa aja Bu Aini. Bisa ya. Iya, ada Bapak Rizky Fauzi selaku Kasubsi C Bidang Intelijen. Bersama Bapak Rizky ini hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar hukum, seputar kejaksaan, seputar tentang kenakalan remaja yang akan mampu menambah wawasan dari kamu semua Sobat An-Nizam. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Aini, terima kasih. Baik Pak, bagaimana sih sebenarnya program Jaksa Masuk Sekolah ini? Apakah sudah lama atau bagaimana tujuannya? Silakan Pak. Iya, terima kasih Bu Aini. Jadi kegiatan Jaksa Masuk Sekolah ini sebenarnya adalah kegiatan rutin dari Kejaksaan Agung
dan mungkin nanti ke depan kita akan mendengarkan juga sambutan diwakili oleh Kasih Intelijen. Nanti ada Pak Kasih B, Pak David Silitonga, yang juga narasumber kita pada hari ini. Yang pasti kegiatan Jaksa Mahasiswa ini kita memberikan pemahaman kepada para siswa-siswi terkait tentang tupoksi kejaksaan dulu nanti. Oke. Nah, selanjutnya baru kita membahas tentang hukum secara umum yang berkaitan dengan usia remaja, usia sekolah. Nah, harusnya kita kan ke sana nih, ke sekolah ya Bu ini. Iya, benar. Cuma karena masa pandemi ini, jadi ya kita buat secara virtual. Yang mana yang walaupun secara virtual itu tidak mengurangi eksistensi dari kegiatan kita pada hari ini. Benar. Nanti juga kalau nggak salah kita virtual benar-benar lihat ya bagaimana lokasi situasi di Kejaksaan Negeri Medan ini, Pak. Iya, betul juga. Kemarin kita juga sudah dengan teman-teman Anizam ya. Benar, kita akan tidak hanya penyuluhan, tapi ada virtualnya. Jadi nanti siswa-siswi itu bisa melihat gimana sih kantor kejaksaan itu. Benar. Dan seterusnya. Jadi kalau ingin merasakan bisa ada di situ, tutup mata ya. Tutup mata nggak nampak ya Pak ya. Nggak nampak. Jadi bayangin aja kamu ada di situ. Jadi terasa situasi pidana nggak sih Pak? Iya, seperti masuk ke kantor kejaksaan lah berarti Nanti ada apa aja di kantor kejaksaan dan seterusnya. Oke, itu dari Pak Rizky hari juga akan ikut memoderatorin ya kegiatan kita hari ini ya. Selanjutnya langsung aja, bagaimana sih sebenarnya fungsi tupoksi dari kejaksaan? Kita ada mengenal polisi, mengenal jaksa, mengenal hakim. Bagaimana sih perbedaan tupoksi antara ketiga jenis pekerjaan tersebut ya, posisi tersebut. Nah, kalau di Korea ya Pak ya, saya penikmat drakor ya, jadi salah satu drama Korea. Jadi memang genrenya itu genre hukum. Jadi ada yang polisi, selanjutnya dia ke jaksa, selanjutnya ke hakim. Apa sih bedanya? Ada juga kita mengenal jaksa agung ya. Ini Kejari Medan, gimana sih posisi perbedaannya? Nah, hari ini kita bahas tuntas. Betul ya? sekali. Benar. Nanti itu ada di materi pertama nanti kita oleh Bapak David nanti akan secara jelas menjelaskan tentang apa itu kejaksaan, posisi kejaksaan, dan jaksa itu bisa sebagai apa aja. Iya. Gitu. Jadi bagi anak-anak ibu yang hari ini sudah berhadir ya, silakan siapkan pertanyaanmu. Ya, yang paling bagus pertanyaannya saya kasih nilai A ya. Namanya Bu Guru ya kan? Iya. Jadi siapkan pertanyaan terbaik mengenai kejaksaan. Nah, mana tahu nih kamu pengen nih dari pakai seragam seperti bapak-bapak ini, bagaimana sih Pak nanti caranya gitu ya? Nah, kamu bisa tanyakan juga, atau bisa mau duduk ya seperti saya ini sejajar dengan bapak-bapak dan ibu-ibu pada hari ini. Silakan ditanyakan. Langsung aja nih Pak David ya. Silakan. Kita materi pertama ya Bu. Benar, materi pertama ada seputar kejaksaan yang akan disampaikan oleh Bapak David Silitonga SH selaku Kasubsi B Bidang Intelijen. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Sehat Bapak? Iya. Silakan Bapak, bagaimana sih tentang kejaksaan, tupoksinya, perannya, apakah kejaksaan itu harus pakai seragam terus kemana-mana gitu, biar ditakuti masyarakat gitu ya. Nah silakan Bapak, waktu dan layar kami persilahkan Pak. Terima kasih sebelumnya, selamat pagi semuanya untuk adik-adik. Selamat pagi juga untuk Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum ya, yang mewakili Kepala Sekolah SMA Islam An-Nizam Medan. Saya di sini Kasubsi B Bidang Intelijen mewakili Kasintel bersama dengan Kasubsi C dan Ibu Risnawati Ginting ingin memberikan penyuluhan hukum, memperkenalkan kejaksaan kepada adik-adik sekalian dan memberitahu mengenai hukum apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Sebelumnya animasi dulu. Boleh? Sebelumnya kita akan coba menampilkan dulu terlebih dahulu animasi sebelum saya menjelaskan mengenai apa itu kejaksaan. Silakan disimak dan disaksikan. Tes di handphone. Ya. Ada nge-lag nggak? Ada nggak? Tahukah Anda bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum? Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 1. Ini berarti setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum, sekaligus memiliki kewajiban untuk menghargai dan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.
Banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di negara kita memberikan gambaran bahwa supremasi hukum belum dicapai. Untuk itu, setiap warga negara Indonesia harus melek hukum. Dengan mengenal hukum, kita tahu apa saja hak dan kewajiban kita dalam hukum, sehingga kita bisa menghindari terjadinya pelanggaran hukum. Bagaimana jalannya proses hukum di Indonesia? Bicara proses hukum, kita akan berpikir tentang persidangan. Dalam persidangan kasus pidana, ada 5 pihak, yaitu hakim, jaksa, pengacara, terdakwa, serta saksi-saksi. Masing-masing memiliki peran berbeda. Fokus kita kali ini adalah jaksa, atau sering juga disebut sebagai penuntut umum. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Dengan demikian, dalam proses persidangan, jaksa mewakili kita sebagai warga negara untuk memperoleh kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, pelaksanaan putusan hakim, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai penuntut umum, jaksa wajib menyiapkan tuntutan sesuai fakta dan peraturan yang berlaku sehingga menjadi dasar pertimbangan yang kuat bagi hakim untuk memutus. Sebagai contoh, dalam sebuah kasus pencurian, korban melapor pada polisi. Polisi akan memeriksa laporan tersebut dan menyerahkan berkas pemeriksaan kepada jaksa. Selanjutnya, jaksa harus memeriksa berkas dari kepolisian sebagai bahan penuntutan. Apabila berkas yang diterima tidak lengkap, maka jaksa mengembalikan kepada polisi untuk dilengkapi. Setelah lengkap, jaksa dapat melakukan penuntutan di persidangan. Proses hukum ini dijalankan untuk memastikan kasus yang disidangkan benar-benar telah melalui proses hukum yang layak sesuai undang-undang. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum juga dituntut untuk berperan dalam menegakkan supremasi hukum dengan memberikan perlindungan kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kejaksaan Republik Indonesia juga harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan apapun. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kejaksaan membutuhkan dukungan kita semua. Dukungan seperti apa? Mengenali hukum untuk menghindarkan hukuman adalah salah satu dukungan yang bisa kita berikan sebagai bentuk pencegahan kejahatan. Ayo, kenali hukum, jauhkan hukuman. Oke, baik adik-adik semua. Tadi sudah kita saksikan video animasi pertama mengenai apa itu jaksa. Saya akan mulai pada materi pertama bahwa kejaksaan itu mempunyai dasar hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia, di mana kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Apa itu kewenangan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan? Jaksa tidak hanya melakukan penuntutan pada saat persidangan, tetapi bisa juga melakukan proses penyelidikan, serta itu pengamanan, penggalangan, dan juga mengamankan aset-aset negara. Dapat saya jelaskan secara singkat, kejaksaan memiliki 6 bidang yang menyokong kejaksaan. Yaitu saya jelaskan dari pertama, bidang pembinaan. Bidang pembinaan itu adalah bidang yang mengurus untuk mengenai kepegawaian, personil kepegawaian semua ada di bidang pembinaan mengenai data-datanya. Untuk bidang pidana umum. Nah, untuk bidang pidana umum inilah bidang yang mengurus mengenai penuntutan seperti yang adik-adik bilang pada saat di persidangan, ada jaksa menuntut perkara seperti tindak pidana narkotika, tindak pidana pencurian, tindak pidana penganiayaan, itulah bidang tindak pidana umum yang sidang di persidangan.
Selain itu, yang sidang apakah hanya tindak pidana umum? Tidak. Ada bidang lain namanya tindak pidana khusus. Kalau tindak pidana khusus ini, dia tidak hanya bersidang saja, tetapi dia sudah melakukan proses penyelidikan dari awal. Pengumpulan data mengenai tindak pidana korupsi, ataupun tindak pidana kepabeanan, dan lain-lain. Jadi dari awal, kalau bidang tindak pidana umum, yang menyidik polisi, tapi yang menyidangkan jaksa. Tapi kalau di bidang tindak pidana khusus, yang melakukan penyidikan dari awal itu jaksa juga, yang menyidangkannya pun jaksa juga. Ada bidang selanjutnya, bidang yang keempat, bidang perdata dan tata usaha negara. Apa bidang perdata dan tata usaha negara? Itu merupakan suatu bidang yang isinya adalah jaksa pengacara negara. Jaksa sebagai pengacara tapi bertindak untuk dan atas nama negara, bukan atas nama pribadi. Misalnya seperti ini, ada aset-aset negara di bawah kekuasaan Pemko yang maksud saya aset-aset pemerintah Kota Medan misalnya yang dikuasai oleh pihak ketiga. Maka jaksa sebagai pengacara negara bisa melakukan gugatan untuk bagaimana kita merebut kembali aset negara yang sudah dikuasai oleh pihak lain tersebut melalui proses perdata maupun tata usaha negara. Untuk bidang selanjutnya, bidang kelima adalah bidang pengawasan. Bidang pengawasan ini adalah bidang yang mengurus mengenai jaksa-jaksa ataupun personil kejaksaan yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP atau melenceng dari kaedah hukum yang berlaku. Jadi kejaksaan ini tidak hanya jaksa semua isinya, tapi ada jaksa, ada juga tata usaha negara yang menyokong dan membantu pekerjaan jaksa maupun kejaksaan itu sendiri. Nah, peran dari pengawasan itu adalah untuk mengawasi oknum-oknum kejaksaan atau tata usaha negara di bawah kejaksaan yang menggunakan atau menyalahgunakan kewenangannya untuk berbuat yang tidak benar. Selanjutnya bidang keenam adalah bidang intelijen. Bidang intelijen seperti adik-adik lihat di sini, kami di sini semua pakai seragam karena kami ini memberikan penyuluhan hukum. Tetapi kalau kami di luar, kami tidak pakai seragam. Kami di luar, tugas dan fungsi kami adalah mencari data atau mencari keterangan mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi. Seperti adik-adik pernah lihat KPK, KPK itu dia bergerak senyap, orang tidak tahu. Tapi tiba-tiba dia bisa menyatakan seseorang itu melakukan tindak pidana korupsi. Tapi sebelum kita nyatakan seseorang melakukan tindak pidana korupsi, terlebih dahulu kita harus mengumpulkan datanya, kita mengumpulkan keterangan-keterangan dari orang-orang terkait, supaya kita bisa yakin bahwa seseorang itu melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang. Apakah hanya itu tugas dari bidang intelijen? Tidak. Tugas dari intelijen banyak. Ada juga pengamanan. Pengamanan, ada juga penggalangan, ada juga mengenai pengawasan aliran kepercayaan. Banyak dalam waktu sekarang ini, mungkin adik-adik juga sering menonton media-media. Banyak sekarang LSM atau ormas ataupun juga aliran-aliran kepercayaan yang terkadang ini sudah mengatasnamakan agama untuk berbuat yang tidak sesuai dengan kaidah agamanya. Ada juga yang sebenarnya diatur dalam kitab suci, tetapi disalahgunakan oleh orang itu. Mereka membuat dengan polanya sendiri. Itu yang sekarang sedang kita awasi mengenai pengawasan aliran kepercayaan ini. Karena apabila agama itu bisa disalahgunakan oleh orang, itu bisa membuat perpecahan antara kita bangsa Indonesia ini, khususnya adik-adik ini sekarang yang masih generasi muda, itu harus paham betul. Jadi kalau misalkan adik-adik ini mendapatkan pelajaran dari ibu guru ini semua mengenai agama atau mengenai apapun itu, dalami. Jadi apa yang tidak mungkin guru-guru di sekolah itu mengajarkan yang tidak benar. Jadi jangan percaya dengan orang-orang di luar sekolah. Kalau bisa apapun yang diajarkan oleh guru itu yang kalian ikutkan. Setelah itu kita juga memberikan penyuluhan hukum kepada adik-adik ini. Itu merupakan edukasi mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Itulah tujuan kami di sini melakukan penyuluhan hukum secara virtual. Sebenarnya penyuluhan hukum ini dilakukan itu tatap muka sebenarnya lebih enak karena kita lebih
puas dalam berinteraksi, adik-adik pun lebih puas dalam bertanya. Tetapi karena kondisi pandemi sekarang ini, kita tetap berusaha, Kejaksaan Negeri Medan tetap berusaha untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya generasi-generasi penerus bangsa, mengenai hukum, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Karena kita tidak bisa pungkiri, adik-adik ini, generasi bangsa ini merupakan sasaran-sasaran dari mafia-mafia. Contohnya mafia apa? Mafia narkoba. Sekarang ini tingkat kejahatan bidang narkotika itu sangat tinggi. Dan sasaran-sasarannya adalah adik-adik sekalian. Jadi adik-adik kalau misalkan di luar ada orang mau menawari sesuatu atau mengajak hal-hal yang tidak benar, jangan mau. Jangan mau. Karena apa? Karena itu akan merugikanmu. Merugikanmu, kamu nanti bisa kena narkoba, kamu bisa masuk penjara, kasihan orang tuamu semua. Gitu loh. Untuk narkotika, itu ancaman hukuman terendah itu ada 1 tahun, hukuman tertingginya bisa hukuman mati. Nanti mungkin akan lebih jelas disampaikan oleh Ibu Risnawati Ginting. Setelah itu perbedaan antara polisi, jaksa, dan hakim. Banyak yang belum mengetahui perbedaan polisi, jaksa, dan hakim ya. Ini secara singkat aja saya jelaskan. Kalau polisi itu mereka melakukan proses penyidikan dalam bidang tindak pidana umum. Bisa juga dalam tindak pidana korupsi. Tetapi mereka tidak bisa melakukan proses penuntutan. Itu perbedaannya. Tetapi kalau di kejaksaan bisa melakukan proses penyelidikan, bisa melakukan proses penyidikan dan juga penuntutan pada persidangan. Setelah itu melakukan eksekusi berdasarkan putusan hakim. Itu perbedaannya. Jadi hakim memutuskan. Kenapa jaksa sebagai peran sentral? Jaksa itu sebagai dominus litis. Jadi apapun yang dibuat sama polisi, apapun yang dikerjakan sama polisi, kalau menurut jaksa itu bukan perbuatan yang jahat, berkas itu tidak naik. Gitu. Jadi jaksa yang benar-benar memungkinkan, kasar katanya nasib seseorang itu yang menentukan, itu jaksa. Apakah dia dinaikkan ke persidangan atau tidak. Itu karena itu ada tadi di video dinyatakan bahwa kalau misalkan berkasnya tidak lengkap, maka dikembalikan lagi ke kepolisian. Oke, selanjutnya saya rasa itu garis besarnya untuk mengenai kejaksaan, itu yang dapat saya jelaskan. Mungkin nanti untuk selanjutnya mengenai apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan akan dijelaskan oleh Ibu Risnawati Ginting. Dan saya harapkan nanti adik-adik bisa berinteraksi. Sampaikan sepuasnya, bertanya sepuasnya, kami di sini menjawab. Kalaupun memang dalam sesi ini tidak sempat waktunya, bisa mau datang ke sini untuk bertanya atau melalui Pak Rizky atau melalui Pak Ibu gurunya, boleh, kita akan jawab. Selama itu mengenai hal-hal yang positif. Oke, terima kasih, itu dari saya. Selanjutnya, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak David ya untuk penyampaian mengenai kejaksaan, sangat terang menderang ya. Tadinya gelap nggak tahu tentang kejaksaan, sekarang sudah terang. Mungkin anak-anak ibu sudah mencatat ya materi dari Pak David. Jangan lupa nanti dikumpul reviewnya, Bu Guru ya. Nah, selanjutnya nih, udah kenalin tentang apa itu jaksa, bagaimana peran fungsi serta perbedaannya dengan hukum. Nah, Pak Rizky, habis ini kita mau tur Pak Rizky. Betul. Jadi tadi sudah ada materi ya kita dengar. Jadi secara lisan, anak-anak sudah mendengar ya. Kejaksaan itu seperti apa? Apa itu jaksa? Apa polisi? Nah sekarang kita mengenali ini juga ini. Benar-benar. Bagaimana sih kondisi di kantor kejaksaan? Iya benar. Ya, jadi walaupun kita nggak tatap muka, walaupun siswa-siswi tidak hadir ke kantor kita, tapi kita ada namanya virtual tour ya. Jadi anak-anak kesannya berada di kantor Kejaksaan Negeri Medan. Iya, nah, tadi lisannya sudah, sekarang kita lihat secara visual. Benar. Oke, langsung aja nih, yuk. Ini dia virtual tour di Kejaksaan Negeri Medan. Check it out. Hai saudara jaksa. Hai
Sobat Adiaksa, kembali lagi bersama Kori di sini, tentunya untuk memberikan informasi dan inovasi terbaik untuk Anda. Nah, Sobat Adiaksa, hari ini Kori nggak sendiri. Hari ini Kori ditemani oleh Pak Rizky, di mana hari ini kita pengen jalan-jalan atau virtual tour di kantor Kejaksaan Negeri Medan. Nah, kapan lagi kan bisa virtual tour bareng kita di sini? Sebelumnya Kori pengen kenalan dulu sama Pak Rizky. Selamat pagi, Pak. Iya, Pak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Pak, di sini boleh dijelaskan sedikit ya, Pak, kegiatan kita yang akan kita laksanakan ini, Pak. Baik. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan virtual tour. Jadi kebetulan ada kegiatan jaksa masuk sekolah, di mana seharusnya kegiatan tersebut berupa penyuluhan hukum kepada para siswa-siswi sekolah menengah, baik SMP maupun SMA. Nah, kali ini kita tambahi dengan kegiatan menyaksikan langsung. Jadi adik-adik siswa menengah itu bisa menyaksikan apa aja yang ada di kantor kejaksaan. Karena berhubungan dengan masa pandemi COVID-19, makanya kita saksikannya secara virtual. Maka ini nanti akan disampaikan, nanti kita akan masuk ke dalam, kita lihat apa aja yang ada di kantor Kejaksaan Negeri Medan. Siap, terima kasih, Pak. Wah, pasti Sobat Adiaksa udah nggak sabar kan, pengen tahu, pengen cari tahu, dan pengen dapat informasi juga tentunya. Langsung aja ikuti kita. Pagi, Kak. Jadi ini halaman depan kantor Kejaksaan Negeri Medan. Di sini penerimaan tamu kita. Jadi setiap tamu nanti akan diterima oleh petugas kita di depan, di lobi. Akan diarahkan kepentingannya apa, mau jumpa siapa, nanti akan disampaikan dan diarahkan langsung oleh petugas kita untuk diantarkan. Begitu, Kori. Wah, keren ya, Pak. Jadi mulai dari awal masuk kantor Kejaksaan Negeri Medan, kita sudah disambut dengan mbak-mbak yang cantik dan tentunya ramah loh, Sobat Adiaksa. Nah, kita lanjut ke tempat selanjutnya ya, Pak. Oke, baik, mari. Ya, kita tiba di dalam. Jadi di halaman di ruangan pertama kita akan menyaksikan itu ruangan tindak pidana umum. Pada ruang tindak pidana umum ini, semua penyelesaian penanganan perkara pidana umum, kejahatan berupa pencurian, semua perkara pidana umum itu ada di bidang tindak pidana umum. Dan yang paling penting, berhubung kita ini jaksa masuk sekolah, saya harus sampaikan bahwa di Kejaksaan Negeri Medan juga menangani perkara yang melibatkan anak. Wow. Jadi bukan berarti anak-anak tidak bisa dihukum. Kita harus pahami itu juga. Kan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak untuk usia 18 tahun ke bawah masih dikategorikan anak dan juga bisa dilakukan hukuman di dalamnya. Anak bisa berhadapan dengan hukum, anak sebagai saksi, atau anak selaku pelaku tindak pidana. Sobat Adiaksa, sekarang mata Kori tertuju pada sel yang ada di belakang Kori ini. Ini, Pak, kenapa ada sel-sel seperti ini? Apakah ada tahanan juga di sini atau bagaimana, Pak? Ya, Kori, kita di sini ada ruang tahanan ya, namanya ruang tahanan di Kejaksaan Negeri Medan. Jadi saat ada pelimpahan perkara, tahanan dan barang bukti dari penyidik ke kita selaku penuntut umum, nah kita bisa masukkan ke dalam sel tahanan kita yang ada di sini. Jadi jaksa kan punya wewenang untuk menahan ya sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Nah, biasanya kita masukkan dulu ke sel tahanan yang ada di kantor Kejaksaan Negeri Medan sambil kita waktu untuk melimpahkannya atau memindahkannya ke rutan. Oke, berarti ini. Nah, di dalam ini, Kori, sel tahanan kita itu ada sel tahanan wanita, sel tahanan pria dewasa, sama sel tahanan anak. Wow, jadi anak-anak juga lengkap. ada sel tahanan khususnya di dalamnya. Nah, Sobat Adiaksa, mungkin sudah cukup informasi untuk PIDUM, dan sekarang kita mau ke bidang apa lagi nih, Pak? Ya, kita selain tadi bidang PIDUM, ada juga bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Nah, ruangannya itu ada di belakang kita, Kori. Oh, ini, oke. Jadi di ruangan ini adalah yang mengelola barang bukti tindak pidana. Nah, itu banyak barang buktinya. Kalau tindak pidana narkotika, nanti ada barang bukti sabu-sabu misalnya. Atau tindak pidana kekerasan, ada barang buktinya berupa senjata. Ada barang bukti lain yang ada bidangnya di sini dikelola di Kejaksaan, yaitu bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Nah, berarti PIDUM dan bidang barang bukti ini saling bersangkutan ya, Pak ya? Ya, berkaitan. Artinya barang bukti dalam perkara tindak pidana biasanya dikelola dan itu
ada bidangnya sendiri kita di sini. Oke, luar biasa informasi edukasi kita hari ini ya. Kita lanjut untuk bidang selanjutnya, Pak. Boleh, silakan hari ini. Yuk ikuti kita. Nah, Sobat Adiaksa, sekarang kita sedang berada di ruang penyimpanan barang bukti ya, Pak Rizky Betul ya. sekali. Ini gudang penyimpanan barang bukti di kantor Kejaksaan Negeri Medan. Luar biasa, ini ada beberapa barang bukti dan ada juga nama dari, bisa dilihat belakang kita ya, dari para jaksanya. Jaksa, Ya, betul. Pak? Jadi setiap jaksa yang nangani perkara pasti ada perkaranya itu barang buktinya misalnya. Jadi penatausahaan atau penyimpanan barang bukti itu berdasarkan, kita lihat ada lemari-lemari ini, ada jaksa A, nanti ada barang buktinya dan seterusnya. Jadi biar lebih tersusun rapi. Selain itu, di sini ada pengelompokan barang bukti. Mungkin kita nggak bisa saksikan secara rinci, tapi yang pasti secara umum inilah barang bukti kita. Ini ada barang bukti perkara yang berkaitan dengan OHARDA, orang dan harta benda, serta Kamnektibung, keamanan dan ketertiban umum. Nanti di atas juga ada barang bukti perkara narkotika. Jadi ada penyimpanan pengelompokan biar memudahkan nanti pengambilan barang buktinya. Baik, luar biasa cukup informasinya ya untuk Sobat Adiaksa di rumah. Jadi kita lanjut untuk informasi yang selanjutnya. Sekarang kita sudah berada di depan ruangan bidang intelijen. Nah, boleh dijelaskan sedikit Pak, ruangan intelijen ini seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi di Kejaksaan itu ada namanya bidang intelijen. Nah, seperti halnya bidang lain mungkin tadi ada penanganan perkara, kita juga ada bidang intelijennya. Intelijen Kejaksaan ini berfungsi sebagai intelijen penegakan hukum. Di dalamnya nanti, di dalam intelijen itu ada 3 bidang yang berhubungan dengan sosial budaya kemasyarakatan, berhubungan ekonomi keuangan, dan berhubungan dengan teknologi informasi intelijen. Jadi intelijen penegakan hukum di Kejaksaan itu menyentuh seluruh bidang dalam hal penegakan hukum. Jadi Kejaksaan juga punya intelnya, Kori. Benar. Ya. Nah, jadi daripada penasaran Sobat Adiaksa, langsung aja kita kepoin ke dalamnya. Nah, Sobat Adiaksa, kira-kira seperti ini keadaan di dalam ruangan bidang intelijen. Nah, kita pengen penasaran nih Pak, kegiatan apa aja sih yang ada di bidang intelijen ini Pak? Ya, intelijen Kejaksaan banyak bidang, banyak kegiatan kita. Salah satunya nanti ada berhubungan dengan posko pemilu, Ya. berhubungan dengan pemilihan umum. Kita bisa memantau pelaksanaan kegiatan pilkada, pemilu. Selain itu juga intelijen Kejaksaan itu juga berperan dalam ketertiban umum kemasyarakatan. Nah, salah satu kegiatannya itu kita penegakan hukum. Nah, jadi salah satu penegakan hukum itu di bidang intelijen. Jaksa masuk sekolah, sosialisasi, penegakan hukum itu ada di bidang intelijen. Selain itu kita juga ada kewenangan penyelidikan tindak pidana tertentu, tindak pidana korupsi juga bisa di bidang intelijen. Salah satunya itu kira-kira Kori. Selain itu di intelijen juga ada namanya pengawasan aliran kepercayaan, aliran keagamaan masyarakat. Selain itu juga ada juga pengawasan barang cetakan. Banyak hal yang merupakan tupoksi bidang intelijen. Mungkin secara umum seperti saya jelaskan tadi. Luar biasa, berarti kegiatannya nggak cuma yang serius ya Pak, tapi bisa mengedukasi dan juga happy ya Pak ya? Bentuk penyuluhan hukum tadi. Benar. Jaksa masuk sekolah juga itu bagian dari penyuluhan hukum di bidang intelijen. Luar biasa. Mungkin sudah cukup informasi untuk bidang intelijen. Sekarang kita pengen cari tahu nih Sobat Adiaksa, apa aja sih yang ada di kantor Kejaksaan Negeri Medan ini. Ikuti kita ya Pak ya. Nah, jadi Sobat Adiaksa, di Kejaksaan Negeri Medan ini terdiri dari 2 lantai. Dan sekarang kita penasaran ada apa aja sih di lantai 2. Langsung aja ya Pak. Iya, mari kita lanjut. Nah Pak Rizky, sekarang Kori penasaran nih sama pembinaan. Apa sih Pak pembinaan itu? Ya, bidang pembinaan ini di Kejaksaan Negeri Medan berhubungan dengan urusan umum, yaitu urusan surat masuk, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perpustakaan. Jadi urusan internal kejaksaan itu ada di bidang pembinaan. Jadi urusan kejaksaan, urusan kepegawaiannya, surat masuk dan seterusnya itu ada di bidang pembinaan. Jadi istilahnya itu bidang non teknisnya. Iya, ya, lebih administratifnya di sini ya Pak ya. Betul sekali. Oke, penasaran untuk ke tempat selanjutnya? Mari Pak. Nah Sobat Adiaksa, setelah tadi kita udah cari tahu tentang bidang pidana umum, sekarang kita pengen cari tahu juga nih tentang pidana khusus. Apa sih bedanya? Boleh dijelasin Pak? Iya Kori, tadi kita ada bidang pidana umum, seperti saya sampaikan tadi, pidana umum itu berkaitan dengan tindak pidana kejahatan orang dengan harta benda, kejahatan keamanan ketertiban umum,
kejahatan, narkotika dan seterusnya. Nah, kali ini kita ada tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus itu berhubungan dengan tindak pidana korupsi, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana cukai. Nah, khusus tindak pidana korupsi, jaksa juga sebagai penyidik. Jaksa dapat berlaku sebagai penyidik penanganan perkara tindak pidana korupsi. Kalau di pidum tadi kan jaksa selaku penuntut umum ya, Korea. Iya, iya. Nah, tapi di tindak pidana khusus ada fungsi jaksa sebagai penyidik yang bisa melakukan penyidikan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Wah, keren nih. Jadi di sini Sobat Adiaksa udah pada tahu nih Pak, apa perbedaan dari pidum dan pisus ya Pak ya? Luar biasa. Sekarang kita mau kemana nih Pak? Ya, satu lagi nanti saya jelaskan ada jaksa penuntut umum, ada jaksa penyidik, kita juga ada jaksa selaku pengacara negara. Ada bidangnya namanya bidang perdata dan tata usaha negara atau bidang datun. Ayo mari kita lanjut ke Mari kita lanjut ke sana. Nah Sobat Adiaksa, sekarang kita sudah turun lagi ke lantai 1 Kejaksaan Negeri Medan dan di sini kita sedang berada di bidang datun. Nah boleh dijelasin Pak Rizky bidang datun ini gimana? Ya, ini kita sedang berada di bidang perdata dan tata usaha negara atau datun Kejaksaan Negeri Medan. Seperti saya sampaikan tadi, jaksa tadi ada selaku penuntut umum, selaku penyidik, penyelidik. Di sini jaksa juga bisa selaku pengacara negara. Makanya bidang datun ini kalau di kantor kita namanya kantor pengacara negara. Jadi jaksa itu bisa bertindak selaku pengacara negara yang menawarkan jasa bantuan hukum bagi instansi pemerintah, BUMN dan BUMD seperti itu. Luar biasa informasinya ya Sobat Adiaksa. Sekarang sudah pada paham kan apa perbedaan dari bidang-bidang yang ada di Kejaksaan Negeri Medan. Nah Sobat Adiaksa, ternyata di bidang datun ini juga ada perpustakaannya. Nah ini suasananya berbeda ya Pak ya dengan bidang-bidang lainnya yang tadi kita udah jalan-jalan lebih serius, lebih ke perkara dan di sini lebih fresh ya Pak rasanya. Sorry. Seperti saya sampaikan tadi, bidang datun itu selaku kantor pengacara negara. Jadi dalam bidang datun ini terkesan kita melihat sesuatu yang baru dari kejaksaan. Benar. Karena dia bentuknya kan menawarkan jasa bantuan hukum. Artinya ketika kita berbicara tentang menawarkan jasa, arti orang harus tertarik. Benar. Ada inisiatif dari bidang datun untuk mempercantik ruangannya dan lebih fresh kelihatannya. Tadi ada perpustakaan datun, ada tampilan piagam-piagamnya, terus nanti di tampilan-tampilan lainnya juga datun itu lebih terkesan seperti fresh lah ya. Santai ya Pak ya. Iya. Karena berhubungan dengan jasa tadi ya. Benar. Lebih friendly Sobat Adiaksa. Nah jadi tadi Kori juga penasaran, kayaknya di belakang ada pantry, penasaran pengen ke sana nih Pak. Langsung aja yuk. Nah Sobat Adiaksa, ini dia tadi yang Kori bilang tadi nih, ada pantry-nya ya di sudut yang buat kita kayak tertuju nih pada pantry ini. Nah dan di sini juga bisa dilihat ya Sobat Adiaksa, di dinding-dindingnya juga sudah ada beberapa quotes ataupun kata-kata yang dapat membangkitkan semangat juga nih Sobat Adiaksa. Benar sekali. Ya, silakan bisa dilihat langsung. Ini ada banyak kata-kata bijak dan tidak datun, banyak tampilan yang lebih friendly dan fresh seperti saya sampaikan tadi. Benar. Nah Sobat Adiaksa, sekarang kita pengen cari tahu fasilitas apa aja sih yang ada di Kejaksaan Negeri Medan. Nah sekarang kita sedang berada di depan ruang PTSP ya Pak Rizky? Benar sekali Kori, kita ada ruangan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP Kejaksaan Negeri Medan. Seperti tadi kita sampaikan, tadi kan banyak bidang nih, ada bidang pidum, BB, datun, pisus. Nah PTSP ini fungsinya tadi ketika ada tamu yang datang, kita arahkan ke pelayanan PTSP. Jadi nggak perlu dia mana pidum, mana pisus, semua melayani itu di dalam PTSP. Jadi di PTSP itu pelayanan-pelayanan ada kantor kejaksaan Negeri Medan, nanti semua ada di dalam PTSP kita di sini. Mari kita langsung aja. Nah Sobat Adiaksa, tentunya ruangan PTSP ini untuk melayani masyarakat yang datang ke sini, tentunya ruangan ini didesain secara nyaman dan tentunya ada fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan secara gratis seperti free charging, welcoming drink, kemudian juga di sini ada seperti cemilan yang bisa kita beli sembari kita menunggu pelayanan dari PTSP ini Sobat Adiaksa. Betul sekali Bro. Fasilitas yang ada di pelayanan tepat satu pintu ini PTSP, sehingga saat mendapatkan pelayanan tadi
masyarakat bisa lebih nyaman. Ini kan Benar. ruangannya ber-AC ya. Iya. Itu lebih nyaman. Dan selanjutnya nanti kita untuk disabel juga ada, disabilitas kita sediakan fasilitas ya, kursi kita antarkan nanti ke Wah, luar biasa. Dan di sini juga free wifi ya Pak ya? Betul, ada free wifi-nya juga. Jadi sambil menunggu ada free wifi. Nanti akan dilayani oleh petugas kita yang lama di pelayanan terpadu dan pintu kejaksaan di Medan. Luar biasa Sobat Adiaksa. Luar biasa Sobat Adiaksa, ternyata suasana di kantor kejaksaan ini benar-benar asri dan fresh ya Pak ya. Bisa dilihat dari mini gardennya yang sangat memanjakan mata kita. Kemudian di sini juga ada air pancur dan ada sudut baca yang bisa kita gunakan sembari menunggu. Betul sekali Kori. Jadi ada beberapa fasilitas di kantor kejaksaan negeri Medan yang bisa dinikmati oleh tamu atau pengunjung di Kejaksaan Medan. Salah satunya itu ada sudut mini garden kita ya, mini garden yang mungkin sambil menunggu kita mendengar gemercik air ya. Iya, benar-benar. Kolam di taman. Kita ada sudut baca nantinya juga sambil menunggu di sebelah pendopo tengah-tengah taman. Nanti juga ada perpustakaan. Sambil menunggu juga kita bisa sambil membaca di perpustakaan kita. Kita juga ada kalau untuk sholat ada musolanya ya, musola kita di sini dan musola Al-Mizan. Nanti bisa disaksikan langsung, kita lihat langsung apa aja fasilitas-fasilitas yang saya sebutkan tadi. Luar biasa Sobat Adiaksa, kayaknya nggak cuma masyarakat aja nih Pak yang ngerasa nyaman, pekerja pegawai juga di Kejaksaan Negeri Medan ini dijamin rajin masuk kantor ya Pak ya, dengan suasana seperti ini. Nah Sobat Adiaksa, sekarang kita sudah ada di akhir acara di mana kita sudah jalan-jalan, sudah virtual Zoom di sini bareng Pak Rizky. Betul, Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, dan tentunya semoga adik-adik di rumah, adik-adik JMS di sini termotivasi untuk terus belajar tentang penegakan hukum dan tentunya semoga memotivasi teman-teman untuk menjadi jaksa dan penegak hukum yang baik ya Pak ya. Betul sekali Kori. Dan tentunya apa Pak? Tetap Patuhi hukum sesuai dengan jargon JMS kita, kendali hukum, jauhkan hukuman. Luar biasa. Terima kasih Sobat Adiaksa, terima kasih Pak Rizky. Sama-sama Kori, terima kasih. Sobat Adiaksa tetap saksikan informasi Kejaksaan Negeri Medan lainnya. Saya Trikori Indasari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Anak-anak ibu ya, Sobat Adizab dimanapun kamu berada, kita sudah melihat virtual tour keliling-keliling Kejaksaan Negeri Medan. Nah, selanjutnya nih, berdasarkan dari Komisi Perlindungan Anak ya di tahun 2017 itu bahwa sudah ada 9.266 kasus tindak pidana terhadap anak. Nah, kamu berpikir kami kan masih anak-anak nih, nggak mungkin lah kena hukuman gitu ya Pak Rizky ya. Iya, kami kan dilindungi payung hukum, kami dilindungi Undang-Undang 1945 pasal 28B katanya gitu ya. Kami itu harus disejahterakan, nggak boleh kena hukuman. Jadi hari ini kita mau kenali nih, benar nggak sih kalau anak-anak itu nggak kena hukuman? Atau kalau memang ada, bagaimana sih tindak pidana terhadap anak gitu ya Pak? Betul sekali. Iya. Ya, ini ya nanti kita akan mendengarkan penjelasan langsung dari narasumber kita kedua ya. Benar sekali. Nanti ada Bu Risnawati Ginting Iya. yang akan menyampaikan materi tentang hukum secara umum ya, Benar. terutama di usia remaja. Iya Pak. Iya, nanti yang berkaitan dengan kenakalan remaja misalnya. Benar. Iya. Dan hal-hal yang berhubungan dengan hukuman bagi usia remaja dan usia sekolah gitu Iya. Mbak ini. Nah, nanti kalau udah tahu nih tentang hukum-hukumnya, ayo kenali hukum, jauhkan hukuman. Langsung aja kepada Bu Risnawati Ginting SH, ya selaku Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Medan untuk materi kenakalan remaja dan hukum-hukum yang berkenaan dengan anak. Kepada Ibu dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Aini ya selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sekalian masih semangat? Semangat. Ayo mana suaranya nih? Ya. Mana tahu nanti tadi dengan adanya virtual pada ini ya, ibarat masih membayangkan ada di Kejaksaan Negeri Medan. Baik, adik-adikku sekalian, pada hari ini saya Risnawati Ginting, Jaksa Fungsional dari Medan, akan memberikan penyuluhan hukum tentang kenakalan remaja. Ya, saya pengen antara saya dengan adik ini ada interaksi nih. Jadi ketika saya nanti bertanya,
kiranya memang adik-adik ini memahami apa yang saya sampaikan ya. Baik, langsung saja kita ke tema pada hari ini, yaitu tentang kenakalan remaja. Nah, di sini mungkin kita akan mengetahui apa sih itu kenakalan remaja, apa-apa aja sih penyebab kenakalan remaja, apa aja bentuk-bentuk dari kenakalan remaja, dan kategori umur yang bisa dibilang remaja, dan juga sanksi hukum. Nah, ini nih yang perlu dipahami ya. Apa aja sih sanksi-sanksi hukum terhadap kenakalan remaja? Oke ya, adik-adik, mohon supaya disimak baik-baik agar adik-adik paham tentang materi yang akan saya jelaskan pada hari ini. Dan mungkin bagi yang mau bertanya, silakan nanti bertanya pada sesi tanya jawab ya. Baik, kenakalan remaja. Apa sih itu kenakalan remaja? Kenakalan remaja adalah semua perilaku menyimpang dari norma-norma hukum yang dilakukan oleh anak atas perilaku tersebut Materinya. bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Adapun pengertian dari kenakalan remaja dari beberapa ahli disebutkan, yaitu yang pertama, Husein dan kawan-kawan mendefinisikan kenakalan remaja sebagai perilaku pelanggaran hukum atau kejahatan yang biasanya dilakukan oleh anak remaja berusia antara 16 sampai 18 tahun. Jika perbuatan ini dilakukan oleh orang dewasa, maka akan mendapat sanksi hukum. Nah, ahli berikutnya yaitu Sarwono mendefinisikan kenakalan remaja sebagai tingkah laku menyimpang dari norma-norma hukum pidana. Berikutnya, apa aja sih faktor-faktor dari penyebab kenakalan remaja? Di sini bisa saya sebutkan ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Di sini kita akan membahas tentang faktor internal dulu, yaitu adapun faktor penyebab kenakalan remaja dari faktor internal, yaitu yang pertama adalah krisis identitas. Krisis identitas itu adalah perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja yang memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi, yaitu terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupan dan minimnya contoh pengarahan identitas. Nah, jadi di sini krisis identitas ini kan mungkin di sini kan masih masa peralihan nih, ya kan, adik-adik ini kan masa peralihan, masa anak-anak menuju dewasa. Jadi di sini terkadang terbentuk dua integritas nih. Masih anak-anak kah atau yang sudah dewasa? Nah, jadi di sini terkadang pemikiran dari adik-adik ini terkadang masih belum bisa mengontrol diri. Terus yang kedua itu adalah kontrol diri yang lemah. Misalnya remaja itu tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima, maka akan terseret pada perilaku nakal. Nah, jadi adik-adik ketika misalkan tidak bisa mengontrol diri, misalkan ini salah satu contoh. Ada kawan-kawan misalkan mengajak, yuk kita ini misalkan balap kereta atau misalkan merokok, hal seperti itu ya. Nah, jadi di sini adik-adik belum bisa menilai ini bagus enggak ya untuk saya, ini hal yang positif atau negatif enggak ya gitu. Jadi di sini memang adik-adik ini belum bisa mempelajari, belum bisa membedakan yang mana yang dapat diterima dan mana yang tidak dapat diterima. Nah, jadi saya harap adik-adik di sini mulai sekarang sudah bisa membedakan mana nih
kira-kira kegiatan yang positif, mana nih kira-kira kegiatan yang negatif yang harus dihindari, demikian. Nah, adapun penyebab kenakalan remaja dari faktor eksternal, yaitu yang pertama adalah pengaruh pergaulan. Seperti yang saya tadi sampaikan sama adik-adik, di usia remaja, anak mulai meluaskan pergaulan sosialnya dengan teman-teman sebayanya. Remaja mulai betah berbicara berjam-jam melalui telepon. Topik pembicaraannya itu biasanya seputar pelajaran, film, TV, atau membicarakan teman yang disukai. Nah, jadi pergaulan itu sangat berpengaruh terhadap tingkah laku adik-adik semua. Misalkan seperti tadi saya jelaskan, ada yang mengajak merokok, misalkan ayo coba-coba kita merokok dan sebagainya. Nah, akhirnya karena teman-teman yang mungkin teman-teman sebayanya itu banyak yang merokok, hingga akhirnya dia terpengaruh demikian dengan teman-temannya yang merokok tadi, seperti itu. Jadi salah satu alasannya itu tadi adalah pengaruh pergaulan. Dan yang kedua, keluarga dan perceraian orang tua. Mungkin di sini ada juga adik-adik yang mungkin orang tuanya bercerai, ya karena perceraian orang tua sehingga menyebabkan kegalauan, kesedihan. Nah, dan untuk menghilangkan rasa galaunya, rasa sedihnya, dia lari ke hal-hal yang negatif, seperti itu. Jadi saya minta sama adik-adik semua, ya kan, setiap kehidupan itu pasti ada permasalahan, ya kan. Nah, ada baiknya agar adik-adik ini bisa mengontrol diri agar tidak lari ke hal-hal yang negatif. Justru adik-adik ini kan harus bisa dan harus lebih banyak untuk melakukan hal-hal yang positif, karena jika kita lari atau kita meralihkan pikiran itu ke hal-hal yang negatif, takutnya nanti semakin lama semakin parah, seperti itu. Nah, jadi itu akan menjadi kebiasaan yang tidak baik. Oke, faktor berikutnya itu adalah lingkungan sekolah yang tidak menguntungkan. Nah, barangkali dari adik-adik ini di sekolah ada kawan-kawan yang misalkan tidak cocok, atau misalkan ada mata pelajaran yang tidak bisa diikuti, ada mungkin guru-guru yang tidak disukai, seperti itu, hingga adik-adik menghindari itu ke hal-hal yang negatif. Terus selanjutnya itu pun faktor berikutnya itu adalah media elektronik. Nah, sekarang ini kan elektronik memang sudah sudah terbuka dengan luas gitu. Kita terkadang sudah mudah mengakses hal-hal yang positif dan juga hal-hal yang negatif. Nah, jadi ketika adik-adik ini tidak pandai menggunakan media elektronik, misalkan hanya melihat konten-konten yang negatif, hal-hal yang buruk seperti itu, sehingga adik-adik jadi tertarik untuk melakukan seperti itu gitu. Misalkan tadi saya bilang misalkan lihat di YouTube itu bagaimana cara membuat narkotika, entah bagaimana cara membuat yang hal negatif lah. Terus ada ketertarikan nih dari adik-adik untuk mempraktekkan hal tersebut. Nah, sehingga terjadilah adik-adiknya melakukan hal-hal yang negatif. Nah, jadi saya minta agar adik-adik ini bijak dalam menggunakan media elektronik, ya. Dengan mengakses misalkan pelajaran-pelajaran atau hal-hal yang positif lah yang saya sampaikan. Baik, di sini berikutnya kategori umur anak yang belum dewasa. Ada di
peraturan perundang-undangan kita dan juga KUHP mengatur tentang batasan yang disebut anak belum dewasa. Di antaranya itu yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP di pasal 45 menyampaikan bahwasanya dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan hukuman misalkan itu tidak dihukum dalam artian memberikan sanksi yang lain, misalkan bekerja misalkan di kantor, misalkan di kantor kejaksaan dengan bersih-bersih dan lain sebagainya. Nah, dan juga menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menyampaikan bahwasanya yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang sudah kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, dia tetap dipandang dewasa. Jadi di sini yang dikategorikan anak itu adalah belum berumur 21 tahun dan belum menikah. Jika misalkan di bawah usia 21 tahun dia sudah menikah misalkan, itu kita tidak bisa lagi menyebutkan dia belum dewasa, dia sudah dikategorikan dewasa seperti itu. Dan selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di sini batasan kategori umur anak itu adalah belum mencapai 18 tahun. Jadi 18 tahun ke bawah ya. Nah, selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Di sini yang disebut dengan anak adalah usia di bawah 18 tahun. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, disebutkan juga adalah yang disebut dengan anak ini adalah usia di bawah 18 tahun. Nah, selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang disebut anak di sini adalah anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Jadi masih usia di bawah 18 tahun. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Menyebutkan juga bahwasanya yang disebutkan anak ini berumur di bawah 18 tahun. Ya. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Undang-Undang Hukum Perdata, dan juga Mendagri Dirjen Agraria yang menyebutkan bahwasannya yang disebutkan anak ini adalah usia di bawah 18 tahun. Jadi di sini tadi bisa kita simak bahwasannya memang rata-rata yang disebut anak di sini adalah usia di bawah 18 tahun. Namun di KUHP sendiri diatur yang disebut anak belum dewasa ini adalah usia 21 tahun ya. Jadi ada dua kategori, yang pertama di bawah 18 tahun, yang satu lagi KUHP itu di bawah 21 tahun. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk kenakalan remaja. Apa aja sih bentuk-bentuk dari kenakalan remaja itu?
Di sini bisa kita lihat, adapun bentuk-bentuk kenakalan remaja itu adalah diantaranya tawuran antar pelajar. Tawuran antar pelajar itu, nah sekarang mungkin adik-adik bisa lihat juga di media sosial, ataupun mungkin teman-teman di sekolah lain nih sering tawuran. Kalau adik-adik di sekolah Al-Nizam gimana? Pernah nggak tawuran? Enggak. Betul nih ya. Oke, syukurlah ya lah. Ada gunanya ya. Jadi salah satu bentuk kenakalan remaja itu tadi adalah tawuran antar pelajar dan juga free sex. Dan selanjutnya juga ada penyalahgunaan narkotika, ya, dan cyberbully. Oke, nah di antara bentuk-bentuk kenakalan remaja tadi kita bahas langsung saja ke sanksi pidananya. Oke, yang pertama itu tawuran antar pelajar ya, di mana tawuran antar pelajar ini diatur dalam pasal 358 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Itu jika penyerangan atau perkelahian itu hanya berakibat ada luka berat. Nah, untuk yang ayat keduanya dipidana penjara selama-lamanya 4 tahun jika penyerangan itu berakibat ada orang mati. Nah, jika ada yang tawuran, ada yang luka-luka, maka ancaman hukumannya 2 tahun 8 bulan. Nah, jika ada yang meninggal, maka bisa dihukum 4 tahun. Demikian. Nah, selanjutnya ancaman hukuman bagi free sex ya. Free sex ini kalau bisa dihindari lah ya, karena memang belum waktunya. Ada masanya untuk melakukan hal-hal tersebut. Adapun ancaman hukumannya yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwasanya pasal 81 ya, setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Nah, di sini bisa kita lihat ada 2 ancaman hukuman, ada pidana penjara dan juga denda. Nah, jika memang tidak mampu untuk membayar denda, akan diganti dengan pidana penjara. Demikian. Dan juga di ayat 2-nya menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain diancam pidana paling singkat 5 tahun juga seperti yang tadi sebutkan, paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 itu disebutkan bahwasanya setiap anak yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan persetubuhan dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan juga paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 15 miliar. Jadi adik-adikku sekalian, itulah dia ancaman hukumannya. Jadi jangan nanti kalian berpikir,
kami kan melakukannya suka sama suka. Aku kan sayang sama dia. Dia kan sayang sama aku. Kan seperti itu nih. Anggapan pemikiran anak-anak sekarang kan seperti itu. Kalau di dunia pacaran kan suka sama suka. Nah, di undang-undang ini tidak ada. Ya, tidak ada alasan suka sama suka. Apapun itu tetap ada ancaman hukumannya. Pokoknya melakukan persetubuhan terhadap anak, baik itu pelakunya anak, korbannya anak, ya, tetap diberikan sanksi pidana seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, next. Nah, kenakalan remaja berikutnya itu adalah yang paling hits kalau untuk di Kota Medan ini. Memang inilah perkara yang paling banyak kami tanganin, yaitu penyalahgunaan narkotika. Nah, narkotika ini tidak mengenal anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan nenek-nenek, kakek-kakek. Banyak kali perkara narkotika yang kami tangani dengan pelakunya itu anak-anak, dewasa, dari semua kalangan lah, seperti itu ya. Jadi di sini ancaman hukumannya juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, di mana dalam pasal 127 Undang-Undang Narkotika menyebutkan setiap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri diancam hukuman paling lama 4 tahun penjara, ya. Dan juga dalam Undang-Undang Nomor 111, 112 itu menyebutkan bahwasanya barang siapa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 diancam hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun, dan juga dikenakan dengan pidana denda itu minimal 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Ya. Nah, dan juga harus adik-adik paham ini, ada juga pasal 132. Pasal 132 itu menyebutkan barang siapa mengetahui adanya tindak pidana narkotika namun dia tidak melaporkannya kepada pihak berwajib, juga akan dikenakan sanksi. Itu maksimal 1 tahun penjara. Jadi adik-adikku sekalian, barangkali nih dari adik-adik ada yang mengetahui entah pak tetangganya, entah saudaranya yang memang menyalahgunakan narkotika, baik itu menyimpan, baik itu menjual, baik itu membeli. Ada baiknya adik-adik ini melaporkannya pada pihak yang berwajib. Karena kalau tidak, seperti yang tadi saya sebutkan, bisa dikenakan sanksi pidana. Nah, dan saya juga sampaikan bagi adik-adik sekalian agar berhati-hati dalam bergaul, dalam berteman, karena terkadang kita melihat teman kita ini baik, ya kan, mendengarkan curhat-curhatan, sepertinya dewasa pemikirannya. Namun ada kala bisa dia menjerumuskan adik-adik ini. Nanti bisa dia memberikan narkotika, misalkan dalam bentuk makanan, dalam bentuk permen, seperti itu. Nah, ini ada makanan, coba, seperti itu ya kan. Nah, hingga tidak mencoba, awalnya memang dikasih secara gratis, namun lama-kelamaan akan timbul ketergantungan. Nah, jika adik-adik sedang ketergantungan akan narkotika, maka adik-adik ini akan berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan narkotika itu. Dan untuk mendapatkannya tentunya tidak gratis, demikian pasti harus dengan cara membelinya menggunakan uang. Nah, jadi adik ini berpikir, bagaimana sih cara untuk mendapatkan uang? Kadang uang jajan mungkin terbatas, ya kan?
Nah, minta sama orang tua tidak dikasih. Nah, sehingga timbul niat untuk melakukan tindak kejahatan seperti tentang mencuri, tentang menipu, demikian ya. Jadi saya sampaikan kepada adik-adik agar berhati-hati dalam bergaul, karena terkadang pergaulan yang salah akan menjerumuskan adik-adik sekalian. Oke, selanjutnya bentuk kenakalan remaja selanjutnya itu adalah cyber crime. Apa sih itu cyber crime? Cyber crime itu adalah suatu tindak kejahatan di dunia alam maya yang menggunakan bantuan sarana media elektronik internet yang dianggap bertentangan atau melawan undang-undang yang berlaku. Nah, beberapa jenis diantaranya yaitu cyberbullying, cyberporn, ya. Jadi sekarang mungkin adik-adik ini mengakses konten-konten porno, menyimpannya di dalam handphone, atau juga mungkin ada kawannya yang mungkin dibully seperti itu. Nah, itu ada ancaman hukumannya adik-adik. Ya, jadi hati-hati ya dalam menggunakan media elektronik. Nah, jangan juga suka membuli teman-temannya, misalkan kalian melakukan kesalahan-kesalahan atau ada hal-hal aneh pada temannya dibully, demikian ya. Jangan seperti itu. Adik-adik ini pernah mendengar atau kasus dulu Sonia sendiri Kak yang di Medan? SMP ya nanti. Mungkin enggak ya. Jadi ini kan dulu sebenarnya sempat viral juga nih si Sonia sendiri ini. Kenapa? Dia itu dulu mengancam poluan pada waktu di razia dia sama kawan-kawannya kan. Dia ini di stop sama polisi, lalu dia bilang, ngapain aku ditilang? Aku anaknya jenderal seperti itu. Nah, ternyata ya memang itu bapaknya, tetapi bukan bapak kandungnya, dia saudara. Jadi karena pernyataannya seperti itu hingga viral di televisi dan juga media elektronik, ya kan, sehingga dia dibully sama kawan-kawannya di sekolahnya. Seperti itu. Jadi dia bisa dibilang jadi korban juga, ya kan, korban bullying. Jadi bagi adik-adik itu semua janganlah membuli teman-temannya ya, karena di sini ya kalau dia merasa keberatan dia bisa melaporkannya, dan itu cyberbullying tadi itu diatur dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ya. Dan juga seperti tadi saya bilang cyberporn. Itu pun hati-hati nih bagi adik-adik, terkadang mungkin mengakses video-video porno terus menyimpannya di handphone. Itu bisa saja nih adik-adik ini kena sanksi pidana juga. Barangkali ada razia, ya kan? Ada razia, kalian di-stop, diminta identitas, diminta handphone. Ternyata handphone kalian diperiksa dan ternyata di handphone tersebut ada konten-konten porno. Nah, dari situ kalian juga bisa nanti dikenakan sanksi pidana seperti itu. Jadi nggak usah, ya kan, menyimpan ataupun juga membuat atau memasang konten-konten porno atau menyebarkan materi yang berbau pornografi, ya, mengekspos hal-hal yang tidak pantas, gitu, bisa melalui komputer, ya kan, terjadi sosial dunia maya, telepon seluler dan peralatan elektronik lainnya, ya, karena itu diatur dalam Undang-Undang ITE. Oke, itu saja mungkin dari
saya memberikan materi tentang kenakalan remaja. Apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan, kami persilakan kepada adik-adik untuk bertanya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Zul, next terakhir Zul. Oke ya. Sudah on lagi? Baik. Belum. Stop screen. Baik, terima kasih kepada Ibu Risnawati yang telah menjabarkan dengan sangat detail mengenai kenakalan remaja dan hukum-hukuman pidana bagi kenakalan remaja. Nah, lanjut nih Pak Rizky, kita masuk ke tahap yang ketiga. Kita akan diskusi buka tanya jawab kepada anak-anak kita. Nah, bagi kamu Sobat Anissa yang pengen kepoin tentang kejaksaan, kepoin tentang kenakalan remaja, silakan raise hand. Buat raise hand-nya, nanti akan saya berikan kesempatan untuk dibuka audionya oleh tim IT kita ya. Silakan. Oke, Pak Rizky. Wow, sudah ada banyak Pak Rizky, senang sekali ya. Sudah ada 3 orang ini ya. Iya, luar biasa. Ya, silakan mau bertanya silakan. Kebetulan ada sumber kita di sini ya. Benar. Ada Pak David, ada Bu Risna. Silakan bertanya tentang apa itu kejaksaan, berkaitan dengan penegakan hukum, terserah. Yang penting berkaitan masih dengan materi kita pada hari ini. Iya. Oke, yang pertama tadi ada siapa? Boleh? Ada Ricky Chandra ya? Iya, ada Ricky Chandra. Silakan. Mana Ricky Chandra? Silakan dibuka audio video kamu. Sampaikan salam, nama, dan sampaikan mau nanyanya ke Pak David atau ke Bu Risna. Iya. Oke. Pertanyaannya gampang aja ya. Sebenarnya menurut Bapak Ibu sekalian yang ada di situ, apakah mungkin pelaku tindak kejahatan kejahatan apapun ya, itu tidak dipidanakan karena alasan Sebentar. Aduh, ya sebentar. Oke, yuk kita ulang. Biar Oke, lebih jelas. pelan-pelan aja Ricky. Pelan-pelan aja, Iya, pelan-pelan. pelan ya nama kamu. Terus mau nanyanya ke Pak David atau Bu Risna, silakan Ricky Chandra. Oke. Perkenalkan, nama saya Riki Chandra dari kelas 11 IS. Pertanyaannya gampang aja ya. Menurut Bapak Ibu sekalian, mau yang siapapun itu ya, apakah mungkin pelaku tindak kejahatan, apapun itu ya kejahatan ya, yang tidak dipidanakan karena alasan sudah sepuh atau punya penyakit parah gitu. Sekian. Oke, terima kasih Ricky ya. Nah, pertanyaannya Bu, gimana sih Bu, Pak? Kalau misalnya udah sepuh, udah ada penyakit, terus melakukan kejahatan pidana, dihukum nggak? Gitu ya, benar ya Ricky ya? Iya, seperti itu ya Iya. pertanyaannya. Ini kita kumpulkan dulu aja ya. Boleh Pak, kita Kita kumpulkan kumpulkan- dulu sampai 5 aja ya Pak ya? Atau boleh, iya, boleh iya, ya? iya, 5 orang untuk bertanya. Selanjutnya ada siapa lagi itu? Boleh dibantu yang di atas, siapa namanya? Elianora. Silakan Elianora. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elianora Pasaribu dari kelas 10 MIA. Saya ingin soal pertama, apa perbedaan LBH dengan kejaksaan? Yang kedua, misalnya seorang pelajar membawa sepeda motor dan tidak mempunyai SIM, apakah itu termasuk ke dalam hukum kenakalan remaja atau hukum tindak pidana? Oke, sangat kritis ya Bu ya. Jadi kalau kami pelajar ini nggak bawa SIM masuk ke pidana atau kenakalan remaja, kami masih remaja Bu gitu ya. Baik, luar biasa sekali dari Elianora. Dan yang ketiga ada dari Fazila Alia Hidayat, dipersilakan. Assalamualaikum, nama saya Fazila Al Hidayat dari kelas 10 IIS. Saya mau nanya, Bu, bolehkah anak-anak dikenakan hukuman mati dan hukuman seumur hidup? Iya, luar biasa Oke, pertanyaannya ya. Terima kasih Fazia. Iya, terima kasih Boleh nggak Fazia. dihukum mati ya atau hukuman seumur hidup bagi anak-anak? Ya, terima kasih Fazila. Oke, ada sudah 3 ya. Ada 2 lagi, boleh dilayarkan yang sudah raise hand. Ada siapa lagi dari Nazla, selain Nazla. Oke, ada Nazla. Silakan Nazla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazla. Saya mau bertanya bagaimana upaya untuk pengembalian psikis anak yang sudah mengalami hukum pidana. Oke, pertanyaannya ya.
Baik. Pertanyaannya sangat kritis ya, Bu Aini. Sangat Ya? kritis. Di luar dari yang dibahas ya. Iya. Jadi Nggak kalau apa-apa. ada kena pidana bagaimana sih? Kami kan down gitu ya anak remajanya, bagaimana mengembalikan psikis mereka kembali. Satu lagi nih Pak Rizky, siapa ya? satu Kita lagi, pilih-pilih, siapa? ada lagi? Yang laki-laki ada, baru satu orang laki-laki nih. Ada lagi? Yang laki-laki satu lagi ada, kalau tidak ada yang sudah raise hand tadi, yang perempuan nggak apa-apa. Oke, Siti Hajar, dipersilakan Siti Hajar. Dibuka audionya, nah. Udah ya? Nggak kedengaran. Nggak kedengaran suaranya. Siti Hajar, suaranya belum kedengaran. Coba volume handphonenya kamu ya? Iya, kemungkinan dari handphonenya ini. Belum Oke, kedengaran. nggak Ada kedengaran kita ya. pending Oke, dulu. Siti Hajar boleh di chat aja Siti Hajar pertanyaannya ya. Di chat aja dulu ya. Oke, Siti Hajar. Baik, Pak Rizky. Sudah Iya. banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak kita mengenai hukuman bagi kenakalan remaja. Dan banyak juga yang Pak David boleh, Bu Risna boleh, Om Piang lah. Siapa yang jawab nih ya? Iya. Banyak sekali. Jadi ada tadi 5 pertanyaan ya, Bu Benar. Eni ya. Tadi Riki Chandra menanyakan apakah mungkin pelaku kejahatan yang pelakunya sudah sepuh itu tetap dihukum. Benar sekali. Yang kedua tadi ada Eliana Nora menanyakan apa beda LBH dan kejaksaan. Dan selanjutnya juga terkait tadi Eliana nanya kalau pelajar nggak punya SIM, itu gimana? Apakah tergolong tindak kejahatan atau hanya Kenakalan kenakalan remaja. remaja? Terus yang ketiga Fazilah tadi menanyakan tentang Hukuman mati iya, bagi bolehkah anak? anak-anak dikenakan hukuman mati atau seumur hidup? Terus yang keempat ada Nazla yang menanyakan tentang upaya penanganan Psikis, psikis ya, ya. psikis anak yang menangani yang kena ya pasca tidak pidana ya, pasca Benar. kejahatan ya. Oke, itu aja dulu ya. Mungkin ada 4 pertanyaan. Gimana Bu Risna sama Pak David ya? Udah siap ya? Ke Pak David dulu ya, izin. Boleh. Boleh. Siap. Mungkin Silakan, Pak Pak David David. nanti ditambahi sama Bu Risna ya. Ya, oke. Yang pertama tadi apakah pelaku tidak tindak kejahatan yang kena penyakit parah bisa dihukum atau tidak gitu ya. Yang sudah sepuh ya. Ya sudah sepuh. Yang sudah sepuh maksudnya berumur. Sudah tua, ya. Nah, jadi kalau dalam persidangan itu tidak ada mengenal batasan umur. Mau dia mau 100 tahun pun kalau dia melakukan tindak pidana, dia harus disidang. Dan dia harus mendapatkan hukuman. Tetapi kalau untuk orang yang penyakit parah, apabila dia dalam proses penuntutan, dia itu harus dibantarkan terlebih dahulu. Dibantarkan dalam arti dia harus mendapatkan perawatan, dia harus disidangkan dalam kondisi sehat. Makanya kalau misalkan di persidangan itu, hakim pasti pertanyaan pertama yang ditanya kepada terdakwa adalah apakah terdakwa dalam kondisi sehat? Itu yang pertama kali dipertanyakan. Jadi walaupun dia masih berusia muda, tetapi dia dalam kondisi sakit, itu tidak diperkenankan untuk dilakukan pemeriksaan di persidangan. Itu harus sehat dia. Setelah itu, kedua perbedaan antara LBH dengan kejaksaan. LBH itu lembaga bantuan hukum. Dia seperti pengacara gitu loh. Dia isinya itu pengacara-pengacara atau advokat yang nanti di persidangan itu ataupun dalam tingkat penyidikan di penuntutan dia membela hak-hak hukum dari si terdakwa. Membela hak-hak hukum itu bukan berarti membela yang salah, begitu loh. Jadi banyak orang belum mengerti, jadi memukul rata semua bahwa pengacara itu membela yang salah. Tidak. Itu harus dirubah mindsetnya. Pengacara itu dia mendampingi kliennya yang merupakan terdakwa untuk memastikan hak-hak hukum dari terdakwa itu terpenuhi. Itu perbedaannya. Kalau kejaksaan, dia harus memastikan terdakwa yang dihadirkan di persidangan itu harus terbukti. Gitu loh. Karena pada saat jaksa itu melimpahkan perkaranya ke pengadilan, jaksa itu sudah harus yakin terlebih dahulu bahwa terdakwa adalah orangnya. Jadi dia tidak bisa pelin-pelan, kecuali ada pengecualian, kecuali di fakta persidangan adanya saksi baru yang membuat kronologis hukum yang sudah dikonstruksikan di awal itu menjadi berubah. Seperti ada yang di Jakarta yang waktu itu tuntutannya itu tidak dipidana tuntutannya, ada menuntut bebas. Pernah terjadi seperti itu.
Oke. Setelah itu pelajar tidak bawa SIM itu dipidana atau kenakalan remaja. Tindak pidana dengan kenakalan remaja itu hal yang berbeda. Tetapi kalau kenakalan remaja dipelihara terus-menerus bisa jadi tindak pidana. Begitu loh. Misalnya begini. Ada seorang pelajar laki-laki gitu loh. Awal-awalnya dia sama teman-temannya, awalnya ya sama teman-teman cewek pegang tangan kan. Secara kaidah agama kan nggak boleh kan gitu. Kita main pegang-pegang bahunya segala macam. Itu kenakalan remaja bisa. Tapi karena sudah terbiasa dengan kenakalan itu, semakin lama semakin menjalar. Memegang bagian-bagian yang tidak boleh dipegang. Lama-lama menjadi tindak pidana perbuatan cabul. Itu perbedaannya. Jadi kenakalan seperti tadi bawa SIM itu merupakan suatu pelanggaran. Karena tindak pidana itu adalah perbuatan yang melanggar aturan-aturan yang sudah tertulis. Itu tindak pidana. Kalau kenakalan remaja, itu perbuatan yang belum tentu diatur dalam aturan tertulis, tapi melanggar norma hukum, norma kesusilaan, norma agama, begitu. Setelah itu pertanyaannya, anak-anak bisa dihukuman mati atau tidak? Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa hukuman anak-anak itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak-anak itu hukuman maksimalnya adalah setengah dari maksimal. Jadi apabila hukuman maksimal kita ambil misalnya pasal 340 KUHP, itu pembunuhan berencana, atau pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika, itu pengedar mengenai bandar narkoba. Kalau misalnya untuk orang dewasa ancaman hukuman maksimalnya itu 20 tahun, maka untuk anak-anak itu 10 tahun. Dan apabila hukuman maksimalnya dewasa seumur hidup dan hukuman mati, anak-anak tidak. Dia paling tinggi adalah 10 tahun. Karena setengah dari hukuman maksimal. Bagaimana upaya pengembalian psikis anak yang sudah dipidana? Jadi begini, dalam menjatuhkan pidana terhadap anak itu juga, hakim juga harus mempertimbangkan apakah jenis tindak pidana yang dibuat dia ini merupakan suatu tindak pidana yang fatal atau tidak, berdampak untuk masyarakat secara umum atau tidak. Harus juga dikaji seperti itu. Kalau memang tindak pidana yang dibuat dia membunuh orang misalnya, itu memang psikis dia dari awal sudah jahat, maka dia harus dijatuhi hukuman masuk penjara seperti itu. Tapi ada juga misalnya tindak pidana lain, mencuri misalnya, itu tidak harus dipidana, bisa, tidak, dalam arti tidak harus dimasuk penjara, bisa. Dia diberikan sanksi sosial, putusannya dia dikerjakan di suatu lembaga di bawah Kemenkumham untuk kerja sosial. Jadi tidak harus dipenjara. Jadi ada beberapa kategori-kategori yang bisa diklasifikasikan di situ tergantung perbuatan anaknya. Karena sebelum perkara anak itu, tindak pidana anak itu dilimpahkan ke pengadilan, itu lebih dahulu ada penelitian yang dilakukan oleh Bapas dari Dinas Sosial mengenai bagaimana psikologis anak itu. Dia melakukan perbuatan itu karena memang dia sadar secara 100%, ataukah karena ada orang-orang yang mempengaruhi dia sehingga dia berbuat jahat. Itu ada penelitiannya dari Dinas Sosial. Jadi kalau dalam menangani tindak pidana anak tidak seperti orang dewasa. Orang dewasa dia buat salah, kita periksa, kita bawa ke persidangan. Kalau untuk anak-anak tidak. Kita harus periksa dulu psikologis dia di Dinas Sosial dari Bapas. Baru kita tahu. Kita tahu bagaimana mengklasifikasikan hukuman dia seperti apa nanti dan bagaimana polanya nanti, itu menentukannya. Gitu. Selanjutnya mungkin mau ditambahkan dengan Ibu Risna. Oke, baik. Nanti tadi terkait dengan apa tadi Pak Reski? Upaya pengembalian psikis anak ya. Upaya pengembalian psikis anak. Jadi memang khusus untuk anak ini yang berhadapan dengan hukum, memang kami prioritaskan untuk melakukan diversi dulu ya. Maksudnya sebelum maju ke tingkat penuntutan, dalam hal ini sini dilimpahkan ke pengadilan untuk bersidang, memang kami baik itu polisi, baik itu jaksanya akan berupaya untuk diversi dulu. Diversi itu adalah
mendamaikan kedua belah pihak supaya perkara ini tidak lanjut ke penuntutan, demikian. Jadi ini adalah salah satu upaya kami untuk mendamaikan, untuk menyelesaikan perkara ini di luar pengadilan. Nah, seperti itu. Itulah yang disebut dengan diversi. Namun jika polisi, jaksa, hakim sudah berusaha untuk melakukan diversi, menyelesaikan perkara ini di luar persidangan, tidak juga ada titik temu, maka kami wajib untuk terus melanjutkannya ke pihak tahap penuntutan, ke persidangan, nah, seperti itu. Dan juga di persidangan khusus untuk anak, memang kami ini tidak menggunakan seragam, ya, agar jadi kesannya memang mereka ini bukanlah satu pelaku tindak pidana atau misalkan yang jadi perlakukan seperti orang yang melakukan kejahatan lah, masih seperti biasa aja, seperti itu. Jadi kami memang tidak menggunakan toga. Kalau kami kan di persidangan itu kan memang harus menggunakan toga, demikian. Jadi kalau khusus untuk anak, kami menggunakan baju bebas. Jadi kesannya memang seperti biasa, gitulah. Tidak memberikan kesan takut supaya anak ini tidak berada dalam keadaan ketakutan, seperti itu. Nah, itulah dia yang bisa saya sampaikan, saya tambahkan khusus untuk anak. Kami adakan klarifikasi dulu, kemudian juga dalam persidangannya kami khusus memang tidak menggunakan seragam. Ya, terima kasih Bu Risna. Jadi gitu Bu Aini tadi untuk anak itu ada sidang tersendiri Bu, ya, Bu Risna, ya. Jadi ada ruang sidang khusus anak namanya. Dan hakimnya juga nggak pakai toga ya Bu ya, pakai baju biasa. Hakim pakai baju biasa, jaksa juga pakai baju biasa. Jadi supaya psikologis anak itu tidak merasa dia terus dipersalahkan ya mungkin ya Bu ya. Itu bagian dari upaya psikis anak. Tadi pertanyaan Nazla tadi ya. Benar. Mungkin Bu Aini tadi ada juga pertanyaan dari chat ya. Iya. Dari Siti Hajar ya tadi namanya, saya lupa. Benar, dari Ya. Siti Hajar kelas 11 IIS nih, Bapak Ibu. Dia bertanya gini. Terakhir ini Bu Aini ya. Benar sekali Pak. Bagaimana presentasi kasus kenakalan remaja selama pandemi Bu? Dan apakah mengalami peningkatan atau malah penurunan atau sama saja gitu? Boleh dari Pak David terlebih dahulu bagaimana kira-kira? Persentase kenakalan remaja selama pandemi ini. Sebenarnya kenakalan remaja itu tidak tergantung pada pandemi atau tidaknya. Karena mau tidak pandemi pun setelah pulang sekolah buat kenakalan remaja bisa juga. Kan tidak di sekolah satu harian gitu loh. Kalaupun di rumah, apakah saudara selama pandemi juga di rumah selama 1 hari? Saya yakin tidak. Pasti keluar juga, kan begitu. Sekarang tergantung bagaimana adik-adik ini semua membentuk pola pikirmu itu yang betul, gitu loh. Ibadah seperti mendengarkan apa yang dinasihatkan oleh orang tua, apa yang diajarkan oleh guru-guru kalian, itu yang harus kalian tanamkan dalam pribadi kalian dan dalam pikiran kalian, itu yang harus kalian tanamkan. Harus kalian punya bentuk mindset itu pikiran berbuat positif, gitu loh. Sekali kalian berbuat negatif itu banyak yang membuat enak, tapi begitu kena batunya, penyesalan tuh enggak ada artinya. Banyak seperti itu perkara anak. Ketika dia sudah masuk di dalam, dia menangis, orang tuanya menangis, tinggal menjerit saja minta tolong, enggak ada yang bisa menolong. Bahkan maaf katanya Tuhan pun tidak mau menolong kalian kalau kalian buat jahat, kan begitu. Sekarang tergantung dari kalian. Kami di sini yang memberikan penyuluhan hukum ini, guru-guru kalian ini semua hanya bisa membantu untuk memberitahu kalian yang baik. Untuk kedepannya bagaimana aksi kalian, realisasinya, itu tergantung kalian. Jadi pilihan itu sama kalian. Makanya dari awal ini tugas kami di sini, kami mau memupuk kalian dari sekarang ini. Supaya untuk kedepannya jangan coba-coba kalian buat perbuatan yang melawan hukum. Itu dia. Ya, ada yang mau ditambahkan, Bu Risma? Oke, jadi intinya bukan kita cari presentasinya, bagaimana kita tidak menjadi orang atau subjek dan pelaku dari kenakalan remaja itu ya.
Nah, baik anak-anak ibu semua, sobat Anizam dimanapun kamu berada, diskusi hari ini sangat menarik ya. Kita bicara hukum, bicara kenakalan remaja, sangat mendalam sekali dan sangat detail. Nah, bagi yang pengen masih lebih jauh ya mengenai kejaksaan dan hukum, boleh nanti dikumpulkan pertanyaannya kita kasihkan ke Pak Rizky ya. Iya. Karena tadi 5 pertanyaannya cukup kritis ya. Iya, alhamdulillah. Siswa-siswi Anizam. Jika masih ada pertanyaan nanti boleh nanti dikumpulkan. Kita akan coba walaupun tidak dalam momen seperti ini lagi, benar, kita akan coba berdiskusi dari momen yang lain nantinya. Iya, baik. Nah, pertanyaannya, bagian dari diskusi ini adalah akhir dari rangkaian acara kita pada hari ini, virtual tour Jaksa masuk sekolah virtual bersama SMA Islam Anizam. Ya, closing statement-nya mungkin ada dari Bapak. Oke. Saya cuma berharap sama adik-adik sekalian, berbuatlah yang baik, pikirkanlah masa depan kalian, buatlah orang tua bangga. Jangan biarkanlah orang tua kalian meneteskan air matanya setetes karena kalian. Jangan, lebih bagus berbuat baiklah. Saya yakin anak-anak SMA Islam Anizam Medan ini hebat-hebat kok. Saya yakin kalian punya masa depan bagus. Harus semangat dalam kondisi pandemi ini. Kalian harus tunjukkan kalian yang terbaik. Oke? Terima kasih. Baik, dari Bu Risna, silakan closing statement-nya Ibu. Oke, ya. Seperti yang saya bilang, kenali hukum, jauhi hukuman, hindari. Jika sudah kena hukuman, hindarilah perbuatan-perbuatan yang akan bisa memberikan sanksi pidana. Cukup dari saya. Mungkin Bu ini sedikit ya. Silakan Pak. Ini kita sudah virtual dengan siswa-siswa Anizam. Saya juga memperkenalkan nih, Kejaksaan Negeri Medan punya sosial medianya nih Bu. Oh iya, silakan kita Pak. Punya Instagram resmi itu @kejari_medan, juga Twitternya. Kita juga punya YouTube Kejaksaan Negeri Medan. Kita harapin nanti dari SMA Anizam setelah kita virtual JMS ini jadi peningkatan followers nih kami nih. Jadi rata-rata nanti yang naik followers itu dari SMA Anizam ya. Baik, nanti kalau kita coba sampaikan. Yang mau posting stories misalnya, silakan tag Kejaksaan Negeri Medan, jangan lupa. Siap. Satu lagi, Kejaksaan Negeri Medan kan sedang berbenah untuk pelayanan lebih baik. Benar. Pasti semua satker juga ingin memberikan pelayanan terbaik. Kejaksaan Negeri Medan punya moto paten, kita baru launching moto kita paten kemarin. Nah, Kejaksaan Negeri Medan paten, yang singkatan dari profesional, akuntabel, tuntas, efektif, dan no pungli. Nah, itu moto pelayanan kita di Kejaksaan Negeri Medan. Jadi hari ini dapat informasi dari kejaksaan, mungkin adik-adik bisa sampaikan nanti ke tetangga, ke orang tua. Oh, kejaksaan itu seperti ini ternyata dan seterusnya. Jangan takut sama jaksa ya Pak. Jangan takut sama jaksa, kita ramah-ramah Pak ya. Iya. Jadi walaupun bajunya kelihatan seram, tapi mudah-mudahan di dalam seperti tadi kita virtual, kondisi kantor juga sudah sangat baik, sangat ramah dan memang sangat memberikan pelayanan yang bagus ke masyarakat, khususnya dalam penegakan hukum. Iya, terima kasih untuk bapak-bapak, ibu-ibu dari Kejaksaan Negeri Medan. Ya, mungkin closing statement dari saya, hukum itu untuk manusia, tapi manusia bukan untuk dihukum kok hidupnya ya. Kenali hukum, jauhkan hukuman. Kejari Medan, paten. Ya, gini ya Pak, paten ya. Oke. Ya, Kejari Medan, paten. Terima kasih, sampai ketemu di virtual tour Semai Anizam episode yang ketiga ya. Ini dari kedua Pak. Yang pertama kami di PGE ya, Pertamina Geothermal Energy. Ini yang kedua di Kejari. Dan yang ketiga nantikan selanjutnya episode selanjutnya virtual tour SMA Islam Anizam Medan. Terima kasih. Saya mohon pamit Ibu Aini ya. Untuk anak-anak ibu-ibu semua silakan jangan lupa dikumpul tugasnya. Dikumpul tugasnya ya. Ya, tugas review mengenai virtual tour hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu bila-bila lagi ya dengan Bapak-bapak ini juga. Terima kasih untuk Bapak Ibu untuk waktunya dan ilmunya kepada anak-anak kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak videonya dengan sambil melambaikan tangan. Oh iya. Mungkin bisa tampilkan biar didokumentasikan. Semuanya menampilkan video dengan melambaikan tangan. Oke, boleh semuanya. Dibesarkan tolong. Iya, video semua. Iya, kita lambaikan tangan semua. Semua boleh buka videonya ya. Videonya kita lambaikan tangan. Makasih Pak Wakil Kepala Sekolah. Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih.
Bapak Ibu dari Kejari Medan, bidang intelijen, terima kasih banyak. Sama-sama Pak, sama-sama. Selanjutnya kita prosesi foto bersama ya Pak ya.